Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Riana Listanti dengan NIM 20070160693 kelas psikologi 4C ingin mempresentasikan perihal perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap anak remaja berkebutuhan khusus. Baik, sebelum kita ke perlakuan Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui siapa sih Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini merupakan Nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai khotaman nabiyyin atau khotamin nabiyyin atau bisa dibilang Nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti yang disebutkan bahwa sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapat wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Qur'an agar terang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya terdapat kisah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kaum disabilitas. Yang pertama ada kisah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang kedua ada kisah Nabi Muhammad SAW dengan Amr bin Al-Jamuh. Baik, untuk yang pertama terdapat kisah Nabi Muhammad dengan Ibnu Ummi Maktum. Di sini interaksi Nabi dengan penyandang disabilitas itu tercatat dalam surat Abasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Shadaqallahul adzim. Nama surat yang secara leksial adalah bermuka masam. Itu merupakan salah satu di antara sekian teguran langsung Tuhan kepada Nabi yang terabadikan dalam Al-Quran. Dan ternyata firman tersebut diwahyukan saat Nabi berinteraksi dengan penyandang tunanetra, yaitu sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di sini terdapat riwayat yang mu'tabaroh. Nabi saat itu sibuk berdiskusi dengan pembesar kaum Quraisy dengan harapan agar mereka masuk Islam. Kemudian tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum masuk ke ruangan dan bergabung dengan mereka. Sahabat tersebut terus mengitari Nabi, kadang di sebelah kanan dan kadang di sebelah kiri, serta mengulang-ulang pertanyaan kepada Nabi tentang ajaran Islam. Melihat perilaku Ibnu Ummi Maktum yang berputar-putar dan berusaha memotong pembicaraan dengan pembesar Quraisy, Nabi agak sedikit marah dengan bermuka masam. Nabi memberikan jawaban kepada Ibnu Ummi Maktum bahwa apa yang dilakukan terhadap pembesar Quraisy itu merupakan masalah yang sangat penting. Kemudian Nabi berpaling dari sahabat tunanetra itu untuk kembali melanjutkan diskusinya dengan Quraisy. Saat itulah turun wahyu yang kemudian termaktub dalam surat Abasa, terutama ayat 1-2 yang berbunyi Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, dia yang bermuka masam dan berpaling lantaran datang kepadanya orang tunanetra. Dalam ilmu bahasa, teguran bermuka masam dan berpaling muka saat interaksi dengan penyandang tunanetra ini tentu saja sindiran yang amat tegas. Maklum penyandang tunanetra tidak akan melihat ekspresi wajah lawan bicaranya. Tidak heran setelah ayat tersebut turun, Nabi segera menghadapkan wajahnya dengan berseri-seri ke Ibnu Ummi Maktum dan menjawab apa yang Ummi Maktum itu tanyakan. Baik, kisah yang kedua yakni terdapat kisah Nabi Muhammad SAW dan Amr al-Jamuh. Rasulullah SAW merupakan manusia berakhlak paling mulia. Ia merupakan suri teladan bagi umat muslim dalam hal memperlakukan penyandang disabilitas. Rasulullah SAW juga punya sahabat yang merupakan penyandang disabilitas.
Demi zat yang diriku yang ada pada tangannya, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang jika ia disumpahi, ia pasti melakukannya. Di antara mereka adalah Amr al-Jamuh, dan sungguh aku telah melihatnya menginjakkan kakinya yang pincang di surga, kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi Muhammad memperlakukan penyandang disabilitas dengan sangat baik dan penuh hormat. Beliau tidak membedakan mereka dengan sahabatnya yang normal secara fisik. Hal ini terlihat dari sikap Nabi Muhammad kepada Amr bin al-Jamuh sebagaimana terdapat dalam buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam, Ar-Raghib As-Sirjani 2011. Amr adalah seorang sahabat yang pincang. Ia memiliki 4 orang anak laki-laki yang mengikuti beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad. Di suatu ketika, menjelang perang Uhud, Amr bin al-Jamuh mengutarakan keinginannya untuk ikut bergabung dengan pasukan muslim melawan kaum musyrik Makkah. Namun, keempat anaknya menghalanginya. Mengingat kondisi bapaknya yang pincang, tidak terima dengan hal itu, Amr mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian Amr mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa alasan dirinya ingin berperang adalah agar kakinya yang pincang bisa menginjak surga. Sesungguhnya anak-anakku ingin menahanku untuk keluar bersamamu pada perang Uhud ini. Padahal demi Allah, aku benar-benar ingin kakiku yang pincang ini dapat menginjak surga, kata Amr bin al-Jamuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun merespon aduan Amr bin al-Jamuh tersebut dengan jawaban yang menarik. Jawaban yang diberikan kepada Amr berbeda dengan anaknya. Nabi mengatakan kepada Amr bahwa Allah sudah memaafkan sehingga ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk ikut berperang. Sementara kepada anak-anaknya Amr, Nabi menghimbau agar tidak melarang bapaknya tersebut. Hendaklah kalian jangan menghalanginya, semoga Allah menganugerahkan mati syahid, kata Nabi kepada anak-anak Amr. Kemudian Amr akhirnya ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan pasukan muslim. Ia kemudian terbunuh dalam perang Uhud. Setelah itu Nabi bersabda bahwa dirinya melihat Amr bin al-Jamuh menginjak kakinya yang pincang itu di surga. Selanjutnya, terdapat perlakuan Nabi Muhammad terhadap kaum difabel atau disabilitas. Yang pertama, mengubah cara pandang masyarakat. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat kaum difabel. Yang ketiga, melindungi hak asasi kaum difabel dan menghapuskan diskriminasi. Kemudian yang keempat, memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kaum difabel. Dan yang terakhir, melarang umatnya untuk merendahkan dan menertawakan mereka yang lahir tak sempurna. Baik, untuk yang pertama, mengubah cara pandang masyarakat. Nabi Muhammad berusaha untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kaum difabel dengan mengajarkan bahwa tak seharusnya ada stigma atau sikap negatif bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Beliau menekankan bahwa disabilitas tidak mempengaruhi kesempurnaan mereka di mata Allah selama mereka memiliki iman yang kokoh. Kemudian yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat kaum difabel. Nabi Muhammad mengangkat harkat dan martabat kaum difabel dan menghapus kesedihan ataupun penderitaan yang mereka alami. Beliau selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan rupa manusia, melainkan melihat hati mereka. Rasulullah benar-benar hadir sebagai penyejuk mereka yang memiliki keterbatasan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang ketiga, melindungi hak asasi kaum difabel dan menghapuskan diskriminasi berlandaskan disabilitas. Nabi juga melindungi hak asasi kaum difabel dan menghapuskan diskriminasi berlandaskan disabilitas yang lazim sebelum datangnya Islam. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi pernah menunjuk salah satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang tunanetra, sebagai muazin. Bahkan pernah Rasulullah meminta Abdullah untuk memimpin kota Madinah saat Nabi Muhammad berada di luar kota. Kemudian yang keempat, memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kaum difabel. Beliau memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kaum difabel. Baginya, keterbatasan Abdullah bukanlah hambatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ia ingin mengajarkan bahwa mereka yang berkebutuhan khusus tak sepatutnya direndahkan, karena di balik kekurangan mereka pasti tersimpan potensi untuk berkontribusi
bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Kemudian yang terakhir, melarang umatnya untuk merendahkan atau menertawakan mereka yang lahir tak sempurna. Keteladanan lain yang diajarkan oleh Rasulullah adalah melarang umatnya untuk merendahkan atau menertawakan mereka yang lahir tak sempurna. Suatu hari, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, yang juga merupakan orang yang paling pandai dalam mentafsirkan Al-Quran, beliau sedang memanjat sebuah pohon. Seketika angin terhembus sehingga kaki Abdullah terlihat. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.